Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Tidia Wikania dari kelas C125 dengan NIM 102250004. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan atau yang lebih kita kenal dengan pengenalan manusia atau mengenal lebih dalam. Nah, pada dasarnya, manusia itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting di muka bumi ini. Selain itu, manusia juga diberi kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan lainnya. Lalu, Allah pun juga menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam itu adalah salah satu Nabi Allah yang pertama. Selain itu, dia juga merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dari mana kita berasal? Kita berasal dari tanah. Jadi, kita itu diciptakan dari tanah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq basyarum min salsalim min hama'im masnun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu setelah dibentuk, Allah tuh menyempurnakannya dengan sebuah ruh. Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya sebuah roh. Kemudian diberikanlah manusia itu sebuah pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Kemudian ada 3 unsur manusia. Yang pertama yaitu adalah berakal, lalu adalah memiliki hati, dan yang terakhir yaitu memiliki jasad atau tubuh. Next, ada kedudukan. Kedudukan manusia di muka bumi itu yaitu sebagai khalifah atau pemimpin dari para semua makhluk. Dan khalifah di sini memiliki tujuan utama yaitu untuk beribadah. Jadi, Allah itu menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembahnya begitu. Pada hakikatnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk, bukan sebagai pencipta. Siapa yang layak dikatakan sebagai pencipta? Yang layak dikatakan sebagai pencipta itu adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menciptakan binatang, dia mampu menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia mampu menciptakan manusia, dan dia mampu menciptakan alam semesta. Kemudian manusia memiliki beberapa sifat dasar. Yang pertama yaitu lemah, yang kedua bodoh atau jahil, dan yang ketiga adalah fakir atau membutuhkan. Semua manusia pasti saling membutuhkan, apalagi manusia tuh pasti membutuhkan yang namanya Tuhan, tempat di mana dia bisa berserah diri, tempat di mana dia bisa berkeluh kesah, seperti itu. Lalu tugas utama dari manusia yaitu sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap ibadah dan amanah. Selanjutnya ada potensi manusia. Yang pertama ada potensi jasmani, yang kedua ada potensi rohani, dan yang ketiga ada potensi akal. Nah, dari ketiga potensi ini itu akan memberikan kita sebuah kemampuan di mana kita tuh bisa menentukan pilihan kita ke depannya. Selain itu, potensi-potensi ini suatu saat akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Jadi, baik-baiklah dalam memanfaatkan potensi-potensi ini ya guys. Kemudian ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul itu artinya nafsu ya, berarti nafsu pada manusia. Nah, nafsu manusia ini ada tingkatannya. Yang pertama ada nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kemudian ada nafsul lawammah atau jiwa yang menyesal, dan terakhir ada nafsul ammarah, yaitu jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Apa sih fungsinya dari nafsu-nafsu ini? Fungsinya yaitu agar kita bisa merasakan emosi dan dorongan yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya ada sifat-sifat manusia.
Pada dasarnya Allah telah memberikan dua jalan pada manusia, yaitu jalan kefasikan atau al-fujur dan jalan ketakwaan atau al-taqwa. At-taqwa. Yang pertama kita akan bahas mengenai at-taqwa. Di sini dijelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, pandai bersyukur, lalu penyabar, kemudian sangat amat berbelas kasih, lalu penyayang, kemudian santun dan bijaksana, lalu selalu bertaubat, kemudian lemah lembut, sangat jujur, dan mudah dipercaya. Kemudian ada jalan fujur atau biasa dikenal dengan jalan yang mengotori jiwa. Salah satu sifatnya itu seperti kikir, tergesa-gesa, selalu berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur, zolim, bodoh, lalu tidak pernah puas akan sesuatu, begitu. Terakhir ada hakikat ibadah, yaitu pengabdian total kepada Allah dalam seluruh aspek hidup. Nah, di sini ruang lingkupnya itu mencakup ibadah madah atau ritual dan goiru madah, yaitu muamalah. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan beribadah kepada Allah. Adapun konsekuensinya ada yang membawa ketenangan, ada juga yang merugikan kita. Yang membawa ketenangan tuh contohnya kita melaksanakan segala perintahnya. Terus yang merugikan kita tuh melanggar semua larangannya. Emang kita tidak merasakan balasannya saat ini, tapi nanti di akhirat kan bisa jadi gitu kan. Baik, kesimpulannya dari materi ini yaitu materi ini mengajak kita semua untuk mengenal diri sebagai makhluk ciptaan Allah, memahami hakikat dan potensi yang dimiliki, serta menyadari tugas utama sebagai hamba yang beribadah dan mengembangkan diri sesuai fitrah dan kehendak Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.